Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunika Rusdiana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Program Studi Pendidikan Matematika LPTK Universitas Palangkaraya. Dengan nomor peserta PPG 20190084865 dan NIM PPG 226100219537. Asal instansi SMA Negeri 2 Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 pada materi pokok Sistem Pertidaksamaan Dua Variabel dengan submateri Sistem Pertidaksamaan Dua Variabel Linier-Linier atau yang biasa disebut dengan Sistem Pertidaksamaan Linier Dua Variabel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, semangat ya semuanya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada Denny, pimpin doanya. Jabrak. Balai. Selesai. Terima kasih Denny. Cek kehadiran dulu ya. Ibu lihat ada beberapa kursi yang kosong. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Depi dan Aji. Depi kenapa? Sakit. Aji? Sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Silakan kalian persiapkan peralatan tulisnya semua yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Tolong disingkat terlebih dahulu. Kalian dicek ya kebersihan tempat duduknya, dilihat sampah-sampah di sampingnya. Botol minumnya juga disimpan dulu. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu yang linier-linier. Adapun tujuan pembelajaran hari ini sudah Ibu tampilkan di slide. Minta tolong kepada Rizky dibacakan dulu. Tujuan pembelajaran dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model problem yang melalui metode diskusi dan tanya jawab. Peserta didik diharapkan dapat satu membuat model matematika dari masalah konteks dua yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel atau linier-linier dengan benar dan tepat. Dua, menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel atau linier-linier dengan benar dan tepat. Tiga, membuat grafik penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel atau linier-linier dengan benar dan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Namanya tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut harus ada tahapannya ya, harus ada prosesnya. Di sini ada Ibu tuliskan juga tahapan pembelajarannya. Nah, tahapan pembelajaran kita hari ini yaitu diskusi kelompok, lalu yang kedua ada presentasi, yang ketiga kesimpulan, yang keempat refleksi, dan yang terakhir ada evaluasi atau post-test. Untuk manfaat pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel linier-linier ya. Nah, sistem pertidaksamaan dua variabel ini biasa disebut juga dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk manfaatnya, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak kita jumpai kasus yang menggunakan pembatasan terhadap suatu hal. Contohnya di sini yaitu yang pertama, lowongan kerja mensyaratkan pelamar dengan batas usia tertentu. Jadi kalau misalkan kalian lihat di koran-koran itu kan ada lowongan pekerjaan.
Biasanya di situ ada keterangan yaitu minimal usia 25 tahun. Nah, itu ada pembatasannya ya. Gak cuma di koran sih, di Instagram juga ada kan? Di Infopegu itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu batas nilai cukup seorang pelajar agar dinyatakan lulus dalam ujian. Nah, misalkan kita nih ada KKM kita yaitu 70. Kalau misalkan ibu bilang bagi yang nilainya kurang dari 70 silakan mengikuti remedial. Itu contoh dari ketidaksamaan linear dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang ketiga, luas lahan pertanian yang terbatas untuk lahan bercocok tanam. Yang keempat, kendaraan pengangkutan barang yang memiliki kapasitas terbatas. Itu beberapa contohnya. Nah, masalah-masalah ini atau batasan-batasan ini dapat kita modelkan dalam bentuk ketidaksamaan. Jadi, mengapa kita penting belajar mengenai sistem ketidaksamaan linear dua variabel? Yaitu kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk lebih lanjutnya materi ini akan kalian pelajari lagi di kelas 11 yaitu di materi program linear. Sampai situ jelas? Di sini ibu mau tanya dulu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin ibu tanyakan ke kalian. Kepada Wisnu. Wisnu, pertanyaan yang pertama, apa sih perbedaan antara persamaan dan ketidaksamaan? Persamaan menggunakan tanda samakan, tidak ketidaksamaan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atas samakan, kurang dari atas samakan. Oke, yang lainnya masih ingat? Kalau persamaan menggunakan tanda sama dengan, kalau ketidaksamaan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atas sama dengan, lebih dari atas sama dengan. Oke. Yang kedua Wisnu. Ibu Andini memiliki usaha kue kering. Di sini ada cerita. Setiap harinya beliau menjual paling sedikit 15 kemasan kue kering. Jika banyaknya kue kering itu dimisalkan sebagai X lalu digambarkan dalam bentuk garis bilangan, maka bagaimana penyelesaiannya? Dari modelnya dulu deh. Paling sedikitnya X sama dengan lebih dari 15. X-nya Lebih dari atau sama dengan 15. Karena di situ kata-katanya paling sedikit ya. Oke. Kalau misalkan digambarkan nih dalam bentuk garis bilangan, gimana caranya Wisnu? 15. Ditentukan dulu titiknya 15. Misalkan titiknya di sini 15. Lalu penyelesaiannya seperti apa? Tadi kan X lebih dari atau sama dengan 15. Maka penyelesaiannya seperti apa? Gimana? X lebih dari atau sama dengan 15. Ada yang bisa bantu Wisnu? Gimana aja? Garisnya ditarik ke sebelah kanan. Sini. Sudah selesai? Apalagi yang titiknya bagaimana? Titiknya penuh. Kenapa penuh? Karena ada tanda sama dengan. Jadi kalau misalkan 15 itu berarti termasuk penyelesaian juga? Oke. Yang pertanyaan ketiga pada Uus, di sini ada pernyataan X ditambah 3Y lebih dari 9. Bagaimana caranya untuk mengubah ketidaksamaan ini menjadi sebuah persamaan? Tandanya diubah menjadi sama dengan. Oke. Lalu jika X-nya sama dengan 0, berapa nilai Y-nya? Kita substitusikan X sama dengan 0 persamaannya sehingga didapat Y sama dengan X-nya disubstitusikan, maka didapatkan Y sama dengan 3. Dapat 3-nya dari mana? 9 dibagi 3. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan
setiap hari Sabtu kita memiliki 2 pekerjaan paruh waktu untuk mengisi hari liburnya. Untuk mengajar les juga dibayar 42.000 per jam. Untuk membantu berjualan tiketnya ia dibayar 15.000 per jam. Dari hasil kerja paruh waktu yang ia kerjakan, jika ingin mendapatkan dari hasil kerja paruh waktu yang ia kerjakan, jika ingin mendapatkan total uang lebih dari 200.000 setiap kopinya untuk ditabung. Namun ia hanya dapat bekerja maksimal 10 jam. Ya, buat model matematikanya, B gambarkan grafiknya, C tentukan daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaannya. Oke, yang lainnya bagaimana? Sudah jelas dengan permasalahan ini? Dengar ya tadi yang disampaikan oleh Helmi. Untuk masalah ini ada yang mau kalian tanyakan? Boleh? Gimana, Ayu? Bagaimana cara membuat model matematikanya? Seperti biasa ya. Sebelumnya kalian sudah belajar mengenai sistem pertidaksamaan. Sistem persamaan 3 variabel ya, linear 3 variabel. Kalian juga sudah membuat model matematikanya. Jadi yang pertama pahami dulu, lalu baru kalian ubah ke dalam bentuk matematika menggunakan simbol matematika ya. Kalau misalkan dia menggunakan tanda tambah ya kalian gunakan tanda tambah. Untuk lebih jelasnya untuk mengenai ini, kalian bisa bentuk kelompok ya. Jadi kita akan menyelesaikan ini secara berkelompok. Untuk kelompoknya kemarin itu sudah jadikan. Ada pertanyaan lagi nggak yang tadi untuk masalah tadi? Ya? Siap untuk tantangan hari ini? Ya. Oke, silakan kalian bentuk kelompoknya ya. Ini untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi di sebelah situ kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, silakan. Duduk yang rapi ya. Sudah? Taufik sama Najwa duduknya yang benar, jangan nyandar gitu. Biar nggak ngantuk. Oke. Di sini Ibu sudah sediakan LKPD-nya. Nanti silahkan kalian berdiskusi dan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing ya. Bekerja samalah dengan baik agar LKPD ini dapat terselesaikan ya, tepat waktu. Waktu yang kalian punya yaitu 30 menit. Ini Bu, bagikan. Boleh dibuka bahan ajarnya. Ini kan untuk yang model pertama nih, untuk yang gaji ini. Dia menginginkan berapa? Total uang yang ia inginkan? Lebih dari 210.000. Berarti tandanya adalah lebih dari, ya gitu. Enggak ada kan? Karena di sini cuma lebih dari aja. Kerjanya kan kita masih belum tahu. Dia bekerja di mengajar les itu berapa jam, lamanya berjualan juga berapa jam masih belum kita ketahui kan. Tapi di sini ada pembatasan, yaitu hanya dapat bekerja maksimal 10 jam. Kalau maksimal berarti tandanya apa? Tanda pertidaksamaannya.
Maksimal itu paling banyak atau paling sedikit? Paling banyak, berarti tandanya lebih dari. Kurang dari apa? 10. Iya. Sininya berapa? 10. Oke. Iya. Namanya disederhanakan berarti kalau salah satu dibagi 5, berarti yang lainnya juga ya. Diperhatikan ya, kalau misalkan tandanya kurang dari, lebih dari, garisnya putus-putus. Tapi kalau lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, garisnya itu langsung penuh gitu. Oke. Mana kelompok ini? Oke. Garisnya? Untuk yang gambar sebelah situ cuma garisnya aja ya. Diperhatikan kalau tandanya kurang dari atau lebih dari, maka garisnya putus-putus. Tapi kalau misalkan ada sama dengannya, garisnya lurus. Untuk daerahnya baru diarsir yang di sebelah sini, yang setelahnya, karena masih ada uji titikan. Di sini cuma garis aja. DP-nya berarti di daerah mana yang dilalui oleh semua garisnya. Tapi di sini ada syarat kan, X lebih dari atau sama dengan 0. Jadi namanya lama waktu itu kan tidak mungkin negatif, berarti positif kan ya. Untuk yang Y juga lebih dari atau sama dengan 0, itu juga diarsir. Berarti kalau untuk X lebih dari atau sama dengan 0, berarti arsirnya ke sebelah kanan. Yang Y lebih dari atau sama dengan 0, berarti arsirnya ke arah atas. Jadi nanti mana yang dilewati oleh keempat itu? Gitu. Digambar dulu sini. Artinya di sini atau Di sini masih. ini sini? Iya, ini ke kanan kan, yang satu ke atas. Oke. Berarti DP-nya yang ini kan? Nah, baru digambar di sini, tapi yang diarsir hanya yang DP-nya ini aja. Gitu. Kita masuk ke bagian presentasi. Yang lainnya perhatikan ke depan. Diketahui, untuk mengajar les, Yuda dibayar 42.000 per jam. Untuk membantu berjualan di kedai, ia dibayar 15.000 per jam. Yuda ingin mendapatkan total uang lebih dari 210.000. Yuda hanya dapat bekerja maksimal 10 jam. Ditanyakan, yang pertama, A. Buatlah model matematikanya. B. Gambarkan grafiknya. Dan C. Tentukan daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaannya. Yang pertama, kita bisa memisalkan. Lamanya Yuda mengajar dimisalkan dengan X. Lamanya Yuda membantu berjualan dimisalkan dengan Y. Maka model matematikanya 42.000 X ditambah 15.000 Y lebih dari 210.000. Terus disederhanakan menjadi 14X ditambah 5Y lebih dari 70. Terus X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 10. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Menentukan daerah penyelesaian. Langkah pertama yaitu menggambar grafik masing-masing pertidaksamaan ke dalam diagram Kartesius. 1. Ubahlah relasi pertidaksamaan menjadi relasi persamaan. 14X ditambah 5Y lebih dari 70 menjadi 4X ditambah 5Y sama dengan 70. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10 menjadi X tambah Y sama dengan 10. Kedua yaitu tentukan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Untuk 14X ditambah 5Y sama dengan 70, titik potongnya yaitu 5,0 dan 0,14. Untuk X tambah Y sama dengan 10, titik potong XY-nya yaitu 10,0 dan 0,10.
3. Menggambar titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y pada diagram kartesius, lalu hubungkan kedua titik menjadi sebuah garis lurus dengan ketentuan A. Relasi kurang dari dan lebih dari garisnya putus-putus. B. Relasi kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan garisnya lurus atau tidak putus-putus. Untuk garis pertidaksamaan 14X dan 5Y lebih dari 70 dapat dilihat seperti gambar di sebelah kiri. Lalu untuk grafik garis pertidaksamaan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10 dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Langkah 2. Menentukan daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan dengan cara uji titik. Untuk 14X tambah 5Y lebih dari 70, kita misalkan uji titiknya dengan X-nya 0 dan Y-nya 0. Sehingga didapatkan 0 lebih dari 10. Pernyataan tersebut salah. Jadi, daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis. Untuk X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10, kita misalkan juga X, Y-nya 0,0. Sehingga didapat 0 kurang dari sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 10. Pernyataan tersebut benar. Jadi, daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis. Langkah 3. Menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, yaitu daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan dengan cara mengiriskan setiap daerah arsiran dari setiap pertidaksamaan, atau carilah daerah yang memuat arsiran terbanyak. Daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel tersebut adalah irisan dari daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan. Ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 14X ditambah 5Y lebih dari 70. Dan ini adalah daerah penyelesaian untuk X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 10. Lalu untuk X lebih dari sama dengan 0, daerah penyelesaiannya di sebelah sini. Dan untuk Y lebih dari atau sama dengan 0, daerah penyelesaiannya sebelah sini. Berdasarkan gambar di atas, maka didapatkan daerah penyelesaian sebagai berikut. Jadi daerah penyelesaiannya berada di sini. Berada di antara garis pertidaksamaan 14X tambah 5Y lebih dari 70 dan garis X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10. Silakan yang ingin bertanya. Kenapa kalian menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan? Karena tadi di masalahnya kan, namun ia hanya dapat bekerja maksimal 10 jam. Jadi, tanda dari maksimalnya itu pakai kurang dari atau sama dengan. Jadi kalau misalkan di situ 10 jam, berarti penyelesaian apa bukan? Iya, kan maksimal 10 jam. Jadi kalau kurang boleh ya? Boleh. Kalau lebih? Nggak boleh. Kenapa daerah penyelesaiannya di atas? Di sini kenapa daerah penyelesaiannya ini di atas? Karena di uji titik tadi kita menggunakan titik 0 dan di pernyataan tersebut salah. Jadi 0 ini bukan penyelesaian. Jadi penyelesaian tersebut berada di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jawabannya yang kelompok lain sama ya semuanya? Oke. Jadi perlu diperhatikan kalau misalkan di situ tandanya lebih dari atau kurang dari, berarti garisnya itu putus. Tapi kalau lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, maka garisnya tegas ya, atau bersambung, tidak putus-putus. Lalu kalau misalkan tadi kalimatnya adalah maksimal. Maksimal itu kan berarti paling banyak. Berarti
paling banyak, benar ya tadi, menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Sampai situ ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Sudah cukup jelas? Oke, kita cek kebenarannya dengan menggunakan GeoGebra ya. Ini ada GeoGebranya, ada yang mau mencoba? Yang lainnya bisa dicoba pakai GeoGebranya masing-masing. Jadi kalau misalkan di pertidaksamaan itu bisa disederhanakan, silahkan kalian sederhanakan ya. Bisa dicoba menggunakan GeoGebra. 14X ditambah 5Y lebih dari 70. Bisa dilihat juga ya di LKS-nya. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Arsirannya ke sebelah atas dan garisnya putus. Oke. Benar ya? Cobanya. Lalu yang kedua, di enter. Yang kedua adalah X ditambah Y ditambah Y kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan 10. Ini ya, garisnya titiknya adalah di titik 0,10 dan 10,0. Dan arsirannya ke arah bawah. Karena ada tanda sama dengannya, kurang dari atau sama dengan. Berarti garisnya tegas ya. Kalau misalkan kita gabungkan. Nah, sudah kelihatan ya mana yang beririsan? Jadi warna yang lebih pekat itu yang irisannya. Tapi di situ lamanya Yuda mengajar. Tidak mungkin negatif kan? Berarti ada syaratnya yaitu X lebih dari atau sama dengan 0. Coba dibuat. X lebih dari atau sama dengan. Lebih dari atau sama dengan. Atau sama dengan 0. Enter. Lalu yang selanjutnya, Y lebih dari atau sama dengan 0. Atau sama dengan 0. Oke. Enter. Nah, di sini terlihat ya mana yang lebih gelap warnanya. Itu yang menjadi irisannya. Nah, yang ini. Sampai situ bisa dipahami? Oke, jawabannya benar ya tadi. Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke kesimpulan? Jelas ya? Oke, terima kasih Denny. Nah, ini tadi adalah bentuk daerah penyelesaiannya. Sudah? Oke, kalian tadi sudah menyelesaikan LKPD dengan baik. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kita masuk ke bagian kesimpulan ya. Nah, untuk kesimpulan hari ini, tadi kan kita sudah membuat model, lalu menggambar grafik dan menentukan daerah penyelesaiannya. Untuk membuat model, seperti apa tahapannya untuk membuat model? Mencermati dulu isi ceritanya, lalu mengikuti petunjuk cerita. Selanjutnya, membuat model matematika. Jadi, pahami dulu, buat permisalan, lalu membuat model matematikanya. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya seperti apa? Langkah yang pertama, menggambar grafik dari setiap pertidaksamaan terlebih dahulu. Kalau sudah, langkah selanjutnya ditentukan daerah dari masing-masing pertidaksamaannya itu. Lalu yang ketiga adalah mencari apa yang jadi daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya itu tadi? Yaitu irisan dari apa? Irisan dari grafiknya atau irisan dari daerah penyelesaian dari setiap tadi. Nah, tadi kan pertidaksamaannya ada 4. Nah, ketika sudah kita cari daerah penyelesaiannya masing-masing, kita cari irisannya. Irisan itulah yang akan menjadi penyelesaian dari
sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Itu ya. Jadi, titik-titik yang berada dalam arsiran ini atau berada dalam daerah penyelesaian itu merupakan penyelesaiannya. Silakan buka HP kalian di Google Classroom, di situ ada refleksi. Bisa kalian cek. Jadi silakan kalian isi di situ kesan kalian, apa yang kalian sukai, apa hal baru yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini. Sudah selesai? Oke. Silakan kalian buka di Google Classroom, di situ ada satu soal, silakan kalian kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Sudah selesai? Oke. Di foto ya, nanti dikirim ke Google Classroom. Oke. Nanti di rumah dipelajari lagi ya untuk itu. Ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Nggak ada? Nah, kalau tidak ada, Ibu tutup ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Oke, silakan Rio pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.